Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Aristiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini menggunakan model 4P. 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan atau rencana. Setelah mempelajari modul ini, yang mencerahkan bagi saya pada modul 1.1 dan 1.2 adalah P. Yang pertama, peristiwa. Pada proses pembelajaran modul 1.1, saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan kewajiban guru adalah menuntun, bukan menuntut. Mendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai budi pekerti pada anak. Pada proses pembelajaran modul 1.2, saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani 5 peran guru penggerak. Saya harus bisa mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang berfokus pada minat dan belajar siswa. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. P. Yang kedua adalah perasaan. Dari peristiwa ini saya merasa tersadar bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan hanya menuntut, belum menuntun seperti halnya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya harus menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Saya termotivasi untuk lebih giat lagi, menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan pembelajaran yang berpusat pada murid. P. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelumnya saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Selain itu, saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya. Mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. P. Yang keempat adalah penerapan ke depan.
Saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan juga rutin melakukan refleksi pembelajaran serta menjadi role model yang positif bagi siswa. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang bervariatif. Selain itu, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan semua unsur sekolah, berkolaborasi dengan komite dan wali murid, serta menjalin kerjasama dengan lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.